Sebuah rumah yang kerap disewakan untuk pecandu narkoba dihancurkan. Pemilik rumah sekaligus bandar sabu juga ditangkap di rumahnya di Kampung Aceh, Batam, Kepulauan Riau. Sebuah rumah di Kampung Aceh, Kelurahan Bukakuning, Kecamatan Sungai Beduk, Batam dirobohkan petugas gabungan. Diketahui rumah ini kerap disewakan pemiliknya untuk para pecandu narkoba jenis sabu. Miris, pemilik rumah adalah seorang ibu rumah tangga bernama Lina. Lina yang ditangkap di rumahnya nyatanya juga menyediakan alat dan sabu untuk konsumennya. Selain menjual sabu langsung pakai, Lina juga mengemas sabu dengan sistem paket senilai 50 hingga 100 ribu rupiah. Kalau ada orang mau tempat sewa, saya kasih sewa. Maksudnya sewa untuk mengisap sabu? Ya, Nah, berapa sekali ngisap? 10.000. Berapa? 10.000. Banyak kamar-kamarnya atau bagaimana? Bebas. Dia seperti kamar-kamar atau bagaimana? Enggak. Di tempat dapur itu aja. Penyedia barang, bisa disebut bandar, dan alat narkoba tersebut. Dicek memang dia sediakan tempat, disediakan bahan, dan dia sediakan alat. Ada tuh paket kecil sampai paket. Atas perbuatannya, Lina yang merupakan residivis kasus yang sama kini ditahan. Pelaku dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, aparat gabungan melakukan razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 8 pengunjung yang positif narkoba saat dilakukan tes urin. Pria berinisial S, warga Malili, tim sukses salah satu calon kepala daerah dari Kabupaten Luwu Timur yang bertugas sebagai liaison officer atau LO atau penghubung, diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Saat razia narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diketahui 8 pengunjung dinyatakan positif saat dilakukan tes urin. 4 pengunjung terindikasi positif metafetamin berupa sabu-sabu, 1 positif terindikasi heroin, 2 positif terindikasi benzo, dan 1 positif terindikasi amfetamin. Untuk yang 8 orang yang kita ambil sampelnya tadi yang sudah terindikasi positif, saat ini kita bawa ke Bako Direktorat Narkoba untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Razia ini sendiri digelar petugas gabungan Polda Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan sebagai upaya tindak lanjut dalam pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam, sekaligus bentuk dukungan terhadap 100 hari program kerja pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku terkait kasus narkoba jaringan internasional asal Timur Tengah dengan barang bukti sabu seberat 389 kg. Rencananya ratusan kilogram sabu ini akan dibawa pelaku ke kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Dua orang kurir sekaligus orang kepercayaan pengendali jaringan narkoba internasional berinisial MS dan CP ditangkap Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Minggu 17 November lalu di Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat yang lokasi penangkapannya sekitar 500 meter dari Kampung Ambon. Dari hasil pemeriksaan serta penyelidikan petugas, 389 kg narkotika jenis sabu ini berasal dari Timur Tengah, tepatnya Afghanistan, yang dikirim melalui jalur laut menuju Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan box. Kita duga kuat narkotika jenis sabu ini dibawa lewat jalur laut. Ya,
Dan kita yakini ini langsung dibawa dari Afghanistan. Ya, berdasarkan beberapa tulisan-tulisan dan cap stempel yang ada di dalam kotak atau tupperware yang berisikan sabu. Dalam rilisnya pada Rabu sore, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berkomitmen melakukan pembersihan terhadap Kampung Ambon yang dicap sebagai kampung narkoba guna memutus pasokan narkotika ke Kampung Ambon. Pada kesempatan ini masih ada jaringannya belum tuntas, masih ada pengendali yang masih belum tertangkap. Ya, kita jadikan DPO. Inisial tidak saya sebutkan. Selain itu, petugas juga membentuk tim khusus untuk mengejar dan menangkap pengendali sindikat narkotika jaringan Timur Tengah. Selain menerapkan pasal tentang narkotika, Polda Metro Jaya juga menerapkan pasal tentang tindak pidana pencucian uang guna memiskinkan para bandar narkoba dan hasilnya dikembalikan kepada negara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 orang komplotan pencuri tabung gas LPG 3 kg di Indragiri Hilir Riau. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, aksi pencurian tabung gas di kedai pisang goreng terekam CCTV. Tiga orang komplotan pencuri ditangkap setelah terbukti mencuri tabung gas di sebuah gudang di Jalan Gerilya, Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Para pelaku mencuri ratusan tabung gas LPG 3 kg secara bertahap. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku tabung hasil curian tersebut dijual secara eceran ke warung-warung dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup dan foya-foya. Karena aksi ketiga pelaku, pemilik gudang mengaku kehilangan 150 tabung gas dengan total kerugian 36 juta rupiah. Kita sudah interogasi, sudah kita periksa, rata-rata mereka untuk memenuhi kebutuhan, kemudian ya itu ada sedikit foya-foya katanya untuk hiburan. Nah, inilah hasil dari penjualan tabung karena mereka menjualnya kan secara bertahap, jadi tidak sekaligus. Ini yang kita dapatkan informasi dari para tersangka. Sementara di Depok, Jawa Barat, kamera CCTV merekam aksi pencurian tabung gas yang dilakukan seorang pria di sebuah kedai pisang goreng. Dengan santai, pelaku membawa kabur 2 tabung gas 3 kg. Pemilik kedai tidak menaruh curiga karena pelaku mengaku sebagai agen tabung gas. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam gitu ngeliat dari dalam gitu, ngelihat kita nggak ada orang gitu, posisinya juga mungkin karena ketutup juga sama rolling door juga kan, terus dia posisinya ngeliat ada gas tertumpuk di situ, posisinya kosong juga, terus dia ngelongok kita ada di dalam, dia ngaku jadi tukang agen gas gitu. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Beji dan polisi sedang memburu pelaku agar tidak kembali meresahkan warga. Dari Indragiri Hilir Riau dan Depok, Jawa Barat, Indra Yose Rizal dan Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa kekerasan dialami seorang wanita petugas SPBU di Semarang, Jawa Tengah. Korban dianiaya pengendara motor yang akan mengisi bensin. Pelaku tak terima, korban menolak mengisi bensin karena motor pelaku berplat merah. Aksi penganiayaan yang terjadi di SPBU Jalan Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah sempat terekam CCTV. Kejadian bermula ketika seorang pengguna sepeda motor berplat merah hendak mengisi BBM bersubsidi Pertalite. Namun petugas SPBU menolak melayani pengisian karena konsumen menggunakan sepeda motor berplat merah. Tidak terima ditolak, pelaku marah-marah dan sempat menendang dispenser SPBU hingga melakukan kekerasan fisik ke petugas. Pelaku juga mendorong kepala petugas SPBU yang berusaha melerai pertikaian. Usai melakukan aksinya, pengendara motor tersebut kemudian melarikan diri. Diduga pelaku merupakan oknum ASN. Beli bensin pertalite pakai plat merah,
Itu kan tak bilangin, Pak, kalau plat merah nggak boleh. Bilangnya pertama. Terus bilangnya boleh, ngeyel boleh. Akhirnya aku bilang, tak panggilin pengawasku dulu. Aku ke pengawasku. Terus kasirnya yang datang. Nah, sama kasir juga dia kayaknya entah dorong apa gimana. Nah, terus kan nggak boleh mau minta uang ke aku. Atas aksinya tersebut, korban bersama manajer SPBU melaporkan kejadian ini ke Polsek Candisari Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.